Pernahkah Anda merasakan bahwa hidup berjalan biasa saja, lalu tiba-tiba berubah tanpa aba-aba? Seolah ada tangan tak kasat mata yang menggeser arah nasib perlahan namun pasti. Tahun 2026 bagi sebagian orang hanyalah pergantian angka. Namun bagi mereka yang lahir di bawah weton Legi, tahun ini dipercaya menyimpan getaran yang berbeda. Lebih halus tapi terasa. Lebih sunyi tapi menggema. Dalam bisik tradisi Jawa kuno, Legi dikenal sebagai pasaran yang manis, pembawa aura kelembutan, daya tarik, dan harmoni. Tetapi sebagaimana manisnya madu, selalu ada kemungkinan tersembunyi di balik rasa. Konon, ramalan-ramalan lama telah menyinggung tentang masa ketika perubahan datang tanpa tanda, ketika yang tenang diuji, dan yang ragu dipaksa memilih jalan. Apakah 2026 adalah salah satu masa itu? Apakah pemilik weton Legi akan mengalami keberuntungan, atau justru persimpangan yang mengusik ketenangan batin? Malam ini, kita tidak sekedar berbicara tentang ramalan. Kita menelusuri jejak pesan-pesan kuno, menafsirkan tanda, simbol, dan makna yang diwariskan lintas generasi. 3 ramalan, 3 kemungkinan, 3 cermin bagi perjalanan hidup weton Legi di tahun 2026. Tarik napas Anda perlahan, karena kisah ini mungkin terasa dekat. Di antara kabut sejarah tanah Jawa, terdapat satu nama yang terus bergaung melintasi zaman, Jayabaya. Seorang raja dari Kediri yang hidup berabad-abad silam, namun pikirannya seolah menembus masa depan. Bukan sekedar pemimpin kerajaan, tetapi sosok yang dalam ingatan kolektif Jawa dikenal sebagai penjaga pesan zaman. Dalam kisah-kisah tutur, Jayabaya digambarkan sebagai raja yang melihat lebih jauh dari batas penglihatan manusia biasa. Ia tidak hanya memerintah negeri, tetapi juga merenungi arah peradaban, membaca tanda-tanda perubahan, menyusun gambaran tentang masa-masa yang bahkan belum lahir. Ramalan Jayabaya bukanlah catatan angka dan tanggal. Ia hadir dalam simbol, kiasan, dan bahasa perlambang. Tentang zaman edan, tentang perubahan tatanan, tentang masa ketika nilai-nilai lama bergeser dan manusia diuji oleh pilihannya sendiri. Mengapa nama Jayabaya tetap hidup hingga kini? Karena setiap generasi merasa ada bagian dari ramalannya yang terasa nyata. Bukan karena kepastian literalnya, melainkan karena kedalaman maknanya. Namun, penting untuk kita sadari, ramalan dalam tradisi Jawa bukanlah vonis takdir. Ia lebih menyerupai cermin, pantulan kemungkinan, pengingat bahwa hidup selalu bergerak dalam siklus perubahan. Jayabaya tidak sedang menentukan nasib manusia. Ia seakan hanya berbisik, waspadalah pada zamanmu. Dan di tahun 2026, bisikan itu kembali ditafsirkan, terutama bagi mereka yang lahir dengan weton tertentu, seperti Legi. Karena dalam tradisi, setiap weton dipercaya memiliki irama sendiri, dan setiap zaman membawa panggilannya sendiri. Dalam perhitungan Jawa, kelahiran bukan sekedar tanggal. Ia adalah pertemuan 2 arus waktu, hari dan pasaran. Dari sanalah lahir sesuatu yang disebut weton. Dan Legi adalah salah satu pasaran yang paling sering dikaitkan dengan energi kelembutan. Legi kerap dimaknai sebagai simbol rasa manis, bukan hanya dalam arti keberuntungan, tetapi juga dalam cara seseorang membawa dirinya di dunia. Konon, mereka yang berweton Legi dipercaya memiliki aura yang mudah diterima, pembawa suasana damai. Kehadirannya menenangkan, ucapannya cenderung mengikat, bukan melukai. Namun, mari kita berhenti sejenak. Apakah hidup yang tampak tenang selalu benar-benar tenang? Apakah pribadi yang terlihat lembut tidak pernah menyimpan gelombang di dalam batinnya? Di balik energi Legi yang halus, tradisi juga menyiratkan sisi lain, kepekaan yang tinggi, hati yang mudah tersentuh, dan terkadang kecenderungan memendam sesuatu terlalu lama. Bukankah seringkali yang paling terlihat kuat justru yang paling banyak menahan? Bukankah senyum yang paling tulus kadang menyembunyikan lelah yang tak terucap? Weton Legi sering diasosiasikan dengan daya tarik sosial, mudah disukai, mudah dipercaya, mudah menjadi tempat orang lain bersandar. Tetapi pertanyaannya, siapa yang menjadi tempat bersandar bagi Legi? Ketika ia lelah, kemana ia berpaling? Ketika ragu datang, suara mana yang ia dengarkan? Tahun 2026
dalam banyak tafsir spiritual dan simbolik digambarkan sebagai tahun perubahan irama. Bukan selalu badai besar, tetapi pergeseran halus yang mengubah arah. Dan bagi Legi, yang identik dengan keseimbangan dan rasa damai, perubahan kecil saja bisa terasa besar. Karena Legi bukan tipe energi yang menyukai guncangan, ia lebih akrab dengan harmoni. Lalu, bagaimana jika harmoni itu diuji? Bagaimana jika tahun 2026 membawa situasi yang menuntut Legi keluar dari zona nyamannya? Disinilah ramalan mulai terasa relevan, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk direnungi. Karena memahami weton sejatinya adalah memahami diri sendiri. Tahun 2026, dalam tafsir simbolik yang sering dikaitkan dengan weton Legi, digambarkan seperti fajar yang indah, namun menyimpan siang yang terik. Bagi Legi, awal tahun bisa terasa ringan, seolah jalan mulai terbuka. Peluang datang lebih ramah, rezeki tampak mendekat tanpa banyak paksaan. Ada yang menemukan kesempatan kerja, ada yang usahanya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ada pula yang tiba-tiba dipertemukan dengan jalan baru yang tak pernah direncanakan. Seperti ungkapan Jawa kuno, urip iku koyo banyu mili. Hidup itu seperti air mengalir. Kadang tenang, kadang deras, namun selalu bergerak menuju muara yang tak selalu terlihat. Namun, sebagaimana air yang tampak jernih di permukaan, arus di bawahnya tak selalu bisa ditebak. Pertengahan 2026 dipercaya menjadi fase pengujian, bukan semata tentang hilangnya rezeki, melainkan tentang bagaimana Legi menyikapi apa yang datang. Karena tidak semua peluang adalah berkah yang murni, sebagian datang sebagai ujian yang menyamar. Apakah ini kesempatan yang tepat? Ataukah godaan yang terlihat menggiurkan? Analogi Jawa lama berkata, ora kabeh sing kinclong iku emas. Tak semua yang berkilau adalah emas. Disinilah energi Legi diuji. Legi yang cenderung berhati lembut dan mudah percaya, bisa saja tergoda oleh janji manis, investasi yang tampak meyakinkan, kerjasama yang terdengar menguntungkan, atau tawaran yang terlalu indah untuk diragukan. Tetapi 2026 bukan hanya tentang menerima, ia tentang menimbang, tentang membaca rasa, tentang keberanian berkata, "Sebentar, aku perlu memahami ini lebih dalam." Karena ujian terbesar bukan saat rezeki menjauh, melainkan saat rezeki datang bersama ilusi. Apakah Legi akan hanyut dalam euforia, ataukah petat berpijak dalam kebijaksanaan? Ramalan ini tidak berbicara tentang nasib yang pasti, melainkan kecenderungan energi. Bahwa di tahun ini, Legi berpotensi mengalami peluang besar, godaan keputusan cepat, ujian antara keinginan dan kebijaksanaan. Dan seperti petuah orang tua dahulu, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal tercapai. Bagi Legi di 2026, mungkin inilah kunci yang paling sunyi, namun paling menyelamatkan. Karena yang terlalu cepat diraih, kadang terlalu cepat pula menghilang. Sedangkan yang dipilih dengan sadar, lebih mungkin bertahan sebagai berkah. Jika ramalan pertama berbicara tentang rezeki dan peluang, maka ramalan kedua menyentuh sesuatu yang lebih halus, namun lebih terasa, hubungan. Tahun 2026 bagi energi Legi sering ditafsirkan sebagai masa pergeseran lingkaran sosial. Bukan selalu pertengkaran besar, bukan selalu perpisahan dramatis, tetapi perubahan perlahan yang awalnya nyaris tak disadari. Ada hubungan yang mulai terasa berbeda. Percakapan yang dulu hangat, kini terasa dingin. Kedekatan yang dulu alami, kini seperti dipaksakan. Pernahkah Anda merasakan seseorang masih ada di dekat Anda, namun rasanya sudah jauh? Seperti bayangan yang tetap mengikuti, tapi tak lagi terasa hadir. Dalam falsafah Jawa kuno, dikenal ungkapan, saben uwong ono mangsane. Setiap orang ada masanya. Ada yang datang untuk tinggal lama. Ada yang hadir hanya sebagai persinggahan pelajaran. Bagi Legi di 2026, ramalan ini menggambarkan fase seleksi alamiah. Beberapa relasi mungkin merenggang. Beberapa pertemanan bisa memudar tanpa sebab yang jelas. Dan anehnya, semakin ditahan, semakin terasa lepas. Mengapa? Karena tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Sebagian adalah ruang yang sedang disiapkan. Ruang bagi energi baru, ruang bagi orang-orang baru, ruang bagi versi diri yang baru.
Namun tentu saja, apakah perubahan ini mudah bagi Legi? Tidak selalu. Legi yang cenderung menjaga harmoni seringkali bertanya dalam diam, apakah aku yang berubah? Apakah aku yang salah? Haruskah aku mempertahankan semuanya? Tetapi 2026 membawa pelajaran berbeda, bahwa menjaga kedamaian bukan berarti menggenggam semuanya, bahwa merelakan bukan berarti kalah, bahwa jarak kadang justru bentuk perlindungan. Di sisi lain, tahun ini juga dipercaya membuka pintu pertemuan baru, relasi yang terasa lebih selaras, pertemanan yang lebih jujur, koneksi yang muncul di waktu tak terduga, seolah semesta berbisik. Saat lingkaran lama bergeser, lingkaran baru mulai mendekat. Ramalan ini menyoroti 3 kemungkinan energi. Hubungan yang diuji oleh waktu, ikatan yang memudar secara alami, pertemuan baru yang membawa warna berbeda. Dan mungkin pertanyaan terpenting bagi Legi di 2026 bukanlah siapa yang pergi, melainkan siapa yang tetap tinggal saat keadaan berubah. Karena dalam perjalanan hidup, yang sejati tidak selalu yang paling lama, tetapi yang tetap ada saat badai datang. Tahun ini, bagi Legi, adalah tahun membaca ulang makna kedekatan. Bukan sekedar siapa di sekitar kita, tetapi siapa yang benar-benar sejalan dengan jiwa kita. Ada perubahan yang terlihat oleh mata, dan ada perubahan yang hanya terasa di dalam dada. Ramalan ketiga ini tidak berbicara tentang uang, tidak pula tentang orang lain. Ia berbicara tentang sesuatu yang paling sunyi, batin Legi di tahun 2026. Konon, tahun ini dipercaya menjadi fase di mana banyak pemilik weton Legi mengalami pergeseran kesadaran. Bukan karena kejadian besar semata, tetapi karena akumulasi rasa yang lama terpendam. Tiba-tiba muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Aku sebenarnya sedang menuju kemana? Apakah hidupku sudah selaras dengan diriku? Mengapa hal-hal yang dulu penting kini terasa hampa? Pernahkah Anda merasakan hidup tetap berjalan, namun ada bagian diri yang merasa tertinggal? Seperti berjalan di jalan ramai, tapi hati terasa sunyi. Energi Legi yang sensitif dan reflektif di 2026 dipercaya lebih mudah tersentuh oleh perenungan. Hal-hal kecil bisa memicu kesadaran besar, percakapan sederhana, peristiwa yang tampak sepele, atau bahkan keheningan yang datang di waktu tak terduga. Dalam kebijaksanaan Jawa lama, dikenal rasa wening, kejernihan batin. Sebuah keadaan ketika seseorang mulai melihat hidup tanpa terlalu banyak kabut emosi dan ilusi. Namun, perjalanan menuju wening tidak selalu nyaman. Karena sebelum jernih, air harus mengendap. Sebelum terang, gelap harus dihadapi. Legi di 2026 mungkin merasakan dorongan untuk menyendiri, keinginan memahami diri lebih dalam, ketertarikan pada makna bukan sekedar rutinitas. Bukan berarti Legi menjadi menjauh dari dunia, melainkan sedang menata ulang hubungan dengan dirinya sendiri. Ada yang mulai tertarik pada spiritualitas. Ada yang kembali pada praktik batin, doa, meditasi, tirakat, refleksi. Ada pula yang sekedar merasa perlu diam sejenak dari hiruk-pikuk hidup. Dan pertanyaan yang mungkin muncul, apakah ini krisis? Ataukah justru kebangkitan kesadaran? Ramalan ini menafsirkannya sebagai fase bangun rasa. Saat Legi mulai lebih peka pada apa yang benar-benar membuatnya damai. Apa yang sekedar kebiasaan tanpa makna. Apa yang perlu dilepaskan agar jiwa terasa ringan. Karena sejatinya, tidak semua perubahan batin adalah tanda kegelisahan. Sebagian adalah pertanda kedewasaan jiwa. Tahun 2026, bagi Legi, dipercaya menjadi tahun ketika suara hati terdengar lebih jelas. Bukan karena dunia menjadi lebih sunyi, tetapi karena Legi mulai lebih berani mendengarkan dirinya sendiri. Namun, mari kita berhenti sejenak. Apakah ramalan adalah kepastian? Apakah weton adalah takdir yang tak bisa diubah? Tradisi Jawa sendiri sejak dulu mengajarkan keseimbangan rasa. Weton bukan vonis, ramalan bukan keputusan akhir. Ia lebih menyerupai peta kemungkinan, bukan garis nasib yang kaku. Bukankah dua orang dengan weton yang sama bisa memiliki hidup yang sangat berbeda? Bukankah pilihan, lingkungan, dan usaha tetap memainkan peran yang jauh lebih nyata?
Weton Legi sering dikaitkan dengan energi kelembutan, daya tarik, dan harmoni. Tetapi apakah semua Legi pasti hidupnya tenang? Apakah semua Legi pasti dijauhi konflik? Tidak, karena manusia bukan hanya hasil hitungan hari lahir, melainkan juga hasil dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Ramalan pada akhirnya lebih bijak dilihat sebagai pengingat untuk waspada, ajakan untuk merenung, cermin untuk memahami diri, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan pula sesuatu yang harus ditelan mentah-mentah. Karena bahkan dalam pitutur lama dikatakan, nasib iku digowo, nanging urip kudu diupoyo. Nasib mungkin terbawa, namun hidup tetap harus diusahakan. Dan disitulah letak kuasa manusia. Tahun 2026 mungkin hanyalah angka bagi sebagian orang. Namun bagi mereka yang lahir di bawah weton Legi, ia bisa menjadi tahun yang terasa berbeda. Tentang peluang yang datang bersama ujian, tentang hubungan yang berubah perlahan, tentang batin yang mulai mencari kejernihan. Tetapi pada akhirnya, bukan ramalan yang menentukan langkah kita, melainkan bagaimana kita membaca hidup, menyikapi perubahan, dan mendengarkan suara hati sendiri. Jika Anda adalah Legi, mungkin ini bukan tahun untuk ditakuti, melainkan tahun untuk lebih sadar, lebih peka, lebih bijak. Karena setiap zaman membawa gelombangnya sendiri, dan setiap jiwa memiliki caranya sendiri untuk bertahan dan bertumbuh. Jika Anda menikmati narasi ini dan berasa mendapatkan sudut pandang baru, dukung channel ini agar terus berkembang. Dengan cara sederhana, like video ini, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang juga lahir di weton Legi. Tuliskan di kolom komentar, apakah Anda Legi? Dan bagaimana firasat Anda tentang 2026? Sampai jumpa di kisah berikutnya, di antara tanda, waktu, dan rahasia kehidupan.